Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Smartphone gaming iQOO 11 resmi hadir di Indonesia dengan jargon Monster Insight yang menjanjikan performa ekstrim dengan daya kerja yang efisien. Jika sobat tertarik dengan smartphone ini, tidak ada salahnya ketahui dulu kelebihan dan kekurangan iQOO 11. Untuk itu, simak pembahasannya sampai habis. Kelebihan yang pertama, performa nomor wahid. Di sektor performa, iQOO 11 menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan clock speed hingga 3,2 GHz. Chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer dan menawarkan performa berkecepatan tinggi. Snapdragon 8 Gen 2 merupakan chipset terkuat dari Qualcomm saat ini. Chipset ini menawarkan beberapa peningkatan dari generasi sebelumnya. Snapdragon 8 Gen 2 diklaim mempunyai peningkatan CPU Kiro 35% lebih cepat dan efisiensi daya 40% lebih baik. Sedangkan pada GPU-nya memiliki peningkatan 25% lebih bertenaga dibanding GPU di Snapdragon 8 Gen 1. Dari pengujian menggunakan AnTuTu Benchmark, iQOO 11 mencatatkan skor yang luar biasa. Smartphone ini meraih skor 1,2 jutaan poin. Skor itu membuatnya langsung menjadi smartphone dengan performa nomor wahid dalam database aplikasi AnTuTu, bahkan melampaui Asus ROG Phone 6. Selisihnya pun terpaut jauh, kurang lebih 100 ribuan poin. Kedua, gunakan chip Vivo V2. Sebagai smartphone gaming, iQOO 11 dibekali chip V2. Chip ini berguna untuk mendukung game frame interpolation, sehingga smartphone dapat menjalankan game dengan frame rate tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Ketiga, layar memukau. Selain performa yang super ngebut, iQOO 11 juga membawa layar yang mumpuni untuk digunakan berbagai aktivitas termasuk kebutuhan gaming. Sebab smartphone ini sudah dibekali refresh rate tinggi 144 Hz. Hal tersebut akan mempengaruhi waktu respon, FPS, dan latensi rendah, menjadikan gameplay bakal terasa lancar. Sobat akan merasakan pergerakan layar akan berjalan lebih smooth saat scrolling media sosial. Tingkat kecerahan layarnya tembus di angka 1800 nits, yang mana masih bisa terlihat jelas saat di kondisi luar ruangan. Panel yang digunakan berjenis AMOLED. Jadi layar smartphone ini dapat menghasilkan gambar dengan jernih dan ketajaman yang memukau. Dijamin sobat akan merasa nyaman saat menonton video maupun bermain game. Resolusi layarnya pun sudah WQHD+, yang berarti layarnya bisa menghasilkan konten yang lebih tajam dan lebih detail daripada resolusi Full HD. Keempat, fast charging kilat. Soal daya tahan, sobat tidak perlu khawatir, karena iQOO 11 membawa baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung teknologi 120 Watt flash charge. Diklaim mampu mengisi daya baterai dari 0 hingga 100% hanya butuh waktu sekitar 25 menit. Kecepatan isi dayanya terbilang sangat ngebut. Hal ini memudahkan sobat dalam beraktivitas tanpa takut kehabisan baterai. Kelima, desain premium. iQOO 11 hadir dalam dua pilihan warna yaitu edisi Alpha yang berwarna hitam dan Legend dengan balutan warna putih. Kedua pilihan warna tersebut menampilkan desain yang elegan dan modern, sesuai karakter smartphone gaming iQOO. Konsep desain tersebut terinspirasi dari BMW Motorsport, yang merupakan simbol performa tinggi dan ketangguhan. Bodi smartphone ini gunakan material perpaduan fiberglass dan vegan leather. Komposisi keduanya membentuk panel belakang yang kuat dan tahan lama. Dilengkapi pula dengan silikon leather dengan pelapis anti noda yang terasa lembut saat disentuh. Sementara desain pada warna Alpha memadukan teknologi canggih ke dalam materialnya dengan finishing menggunakan AG glass. Ideal bagi sobat yang mencari estetika klasik non-premium. Keenam, kamera mumpuni. Di sektor fotografi, iQOO 11 dibekali 3 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi kamera utama 50 megapiksel yang didukung OIS, kamera telefoto dan potret 13 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Berkat fitur optical image stabilizer, kamera utamanya mampu menghasilkan gambar dengan lebih detail dan tajam. Lensa telefotonya juga mampu melakukan zoom gambar hingga 3 kali. Dengan begitu, sobat bisa memotret objek gambar yang berjarak jauh sehingga terlihat lebih jelas dan dekat. Untuk kemampuan perekaman video, smartphone ini sanggup merekam video hingga resolusi 8K 30 fps. Ketujuh, jenis memori terbaru. iQOO 11 dibekali RAM berjenis LPDDR5X dan memori UFS 4.0. UFS versi ini menawarkan kecepatan hingga 23,2 Gbps atau 2 kali lipat lebih cepat dari UFS 3.1.
Sedangkan RAM LPDDR5X memiliki kecepatan 33% lebih tinggi dari LPDDR5 generasi sebelumnya. Dengan begitu, sobat dapat menjalankan berbagai aplikasi atau multitasking dengan lancar. Dan game dapat menyimpan data sementara dengan jumlah yang lebih besar serta mempercepat pemrosesan data dalam aplikasi dan game. Kedelapan, fitur gaming lengkap. Dengan performa gahar dari chip Snapdragon 8 Gen 2, iQOO 11 juga menyajikan pengalaman gaming yang cepat dan responsif. Smartphone ini punya beberapa fitur yang memastikan game tetap lancar tanpa lag, serta dapat menikmati grafis yang lebih halus dan detail. Pertama, smartphone ini dilengkapi teknologi Monster Touch yang memungkinkan sobat dapat mengontrol game dengan lebih mudah dan akurat. Dengan fitur ini, sobat dapat menggunakan sentuhan layar yang lembut atau tekanan yang kuat untuk melakukan aksi dalam game seperti menembak, menghindar, atau mengambil keputusan strategis lainnya. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi sistem pendingin dual turbo yang akan mencegah smartphone menjadi panas saat bermain game dalam waktu yang lama. Hal ini berkat vapor chamber liquid cooling system di dalamnya. Fitur tersebut akan menjaga performanya tetap stabil, sehingga sobat tidak perlu khawatir game mengalami lag saat tengah asik bermain game. Dengan semua fitur tersebut, iQOO 11 akan menawarkan pengalaman gaming yang luar biasa. Selain memiliki beberapa kelebihan, iQOO 11 juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan ketika sobat ingin membeli smartphone ini. Pertama, tanpa IP rating. IP rating merupakan perlindungan dari material-material yang bisa masuk ke sebuah benda elektronik. iQOO 11 tidak dilengkapi sertifikasi IP rating sama sekali. Padahal beberapa kompetitor di kelasnya atau di bawahnya sudah dibekali dengan IP rating 68, 67, dan lain sebagainya. Kedua, tanpa slot microSD. Smartphone flagship kebanyakan memang tidak lagi menawarkan slot microSD untuk memperluas ruang penyimpanan. Jika memori penuh, sobat mau tidak mau harus menghapus bagian file atau memindahkannya ke flash disk atau laptop. Tetapi penyimpanan 256 GB sudah cukup besar untuk menyimpan beragam file. Ketiga, tanpa jack audio. Selain microSD, smartphone flagship juga kebanyakan tidak menawarkan lubang jack audio 3,5 mm. Saat sobat ingin mendengarkan musik, lubang itu biasanya digunakan untuk menyambungkan perangkat ke headset atau headphone. Dikarenakan iQOO 11 tidak memiliki lubang jack audio, maka sobat harus membeli TWS yang bisa disambungkan melalui koneksi Bluetooth. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan iQOO 11, sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.